Bapak Ibu penguji mungkin dari Universitas Galus yang saya hormati, pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Perkenalkan, saya Tumijo SPD, guru biologi di SMA 2 Boy Bauga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Berikut ini adalah kartu ujian saya. Demikianlah profil singkat saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja dengan doa kita itu kita akan diberkahi. Baik, untuk doa Bapak mintakan Saudara Rama Saputra untuk memimpin doa. Pada Rama Saputra, Bapak persilakan. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas pimpinan doanya untuk Rama Saputra. Semoga saja dengan doa-doa kita tadi, pembelajaran kita dari awal hingga akhir akan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan keberkahan ilmu, sehingga ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau cek dulu apakah suara Bapak terdengar jelas. Terdengar jelas, Pak. Oke, kalau gambarnya kelihatan ya? Terlihat Iya, juga Pak. ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar biologi. Materi yang akan kita bahas melanjutkan materi dari yang kemarin, yaitu materi tentang translasi. Oke, baik, sebelumnya saya cek lagi apakah suara saya terdengar jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Gambarnya terlihat jelas. Jelas, Baik, Pak. lanjutkan ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan belajar tentang substansi genetik, yaitu pada sub translasi. Bapak sudah kirimkan link untuk presensi di Google Form. Nanti silakan mengisi. Ada beberapa yang sudah mengisi. Nanti silakan diisi ya. Bapak juga kirimkan linknya di grup WA. Selanjutnya, Bapak sampaikan sekali lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan ada 6M. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan. Selanjutnya adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ada tambahan satu lagi, yaitu mendapatkan vaksinasi. Selanjutnya, ini untuk nasionalisme kita. Baik, pernahkah kalian mendengar seorang pahlawan nasional yang bernama Bung Tomo? Nah, Pak. Oke, itu pada waktu serangan Belanda gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sekaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
yaitu tanggal 11 November yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dalam pembelajaran hari ini, ada beberapa indikator untuk mencapai kompetensi. Indikator yang pertama adalah mendeskripsikan proses translasi pada sintesis protein. Yang kedua, membandingkan proses translasi dan transkripsi. Dan yang ketiga, memprediksi asam amino yang dihasilkan pada proses sintesis protein. Itulah ada 3 indikator yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, minggu kemarin kita sudah belajar, yaitu transkripsi. Apakah ada yang tahu di antara kalian bagaimana atau tahap-tahapnya apa dalam proses transkripsi? Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, benar. Jadi proses dari transkripsi itu ada 3. Yang pertama adalah inisiasi, kemudian elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, apakah hasil dari transkripsi tersebut? mRNA. Oke, betul. mRNA. Baik, insya Allah sudah. Saya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan peta konsep untuk khusus translasi. Sintesis protein itu ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Translasi sama pada prinsipnya adalah sebuah sintesis polipeptid bertempat di ribosom yang diarahkan oleh mRNA, messenger RNA. Nah, terdiri dari fasenya adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, sebelum pembagian kelompok, Bapak akan mengorientasikan masalah. mRNA pernah diabaikan hingga jadi teknologi vaksin terdepan. Kompas.com. Pfizer menjadi yang terdepan mengumumkan keberhasilan vaksin COVID-19 berbasis messenger RNA atau mRNA. Padahal beberapa dekade lalu penemuan teknologi vaksin mRNA ini tak hanya diragukan, tetapi banyak ditolak oleh berbagai pihak. Keberhasilan Pfizer dalam membuktikan vaksin COVID-19 berbasis mRNA membuat teknologi vaksin tersebut menjadi yang terdepan di garis perlombaan vaksin untuk melawan pandemi virus corona yang telah menginfeksi hampir 60 juta orang di seluruh dunia. Kedua, pengembang vaksin ini sama-sama memperkenalkan RNA atau mRNA sintesis, yakni variasi cerdik pada zat alami yang mengarahkan produksi protein dalam sel di seluruh tubuh. Konsepnya, dengan membuat penyusuan mRNA sintesis yang tepat dan menyuntikannya kepada orang-orang, sehingga sel apapun di dalam tubuh dapat diubah menjadi pabrik obat sesuai kebutuhan. Secara alami, tubuh bergantung pada jutaan protein kecil untuk menjaga dirinya tetap hidup dan sehat. Dan menggunakan mRNA untuk memberitahu sel protein mana yang harus dibuat. Jika Anda dapat merancang mRNA sendiri, secara teori, Anda dapat membajak proses itu dan membuat protein apa yang diinginkan. Baik, ini Bapak sudah kirimkan di KPD. Nah, sekarang saya minta 2 atau 3 orang untuk memberikan pendapat. Vaksin mRNA merupakan vaksin yang dengan teknologi atau varian baru itu, Pak. Tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Dengan demikian, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Baik, ini untuk pembagian kelompoknya masih seperti 2 kelompok, yaitu kelompok DNA dan kelompok RNA. Vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Silakan melanjutkan diskusi. Kalau ada permasalahan nanti bisa chat di grup WA, nggak apa-apa, Bapak atau Japri. Agar menyerupai kuman virus tertentu. Ada yang menambahkan atau enggak? Jadi lanjutannya itu, dengan demikian, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Ada permasalahan kelompok
DNA ini? Tidak Ada. ada, Pak. Saya nomor 4 Masya ya, Pak, yang punya pendapat Ini saya tanam. tRNA ini pasangannya dengan mRNA, berarti UCU. 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 Iya. UCU. C kapital. Nggak bisa Ini semua dengan lagi. Arginin. Apa itu bacaannya? Bawahnya. Konsepnya dengan membuat penyusunan mRNA sintesis yang tepat dan menyuntikannya kepada orang-orang sehingga sel apapun di dalam tubuh. Udah. Ada lagi nggak ini yang mau ditambahin? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi. Presentasi yang pertama, Bapak mulai dari kelompok kemarin, kelompok RNA. Untuk presentasi yang pertama. Silakan. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Kapuri, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Emilia Dwi Pramudita, Hanim Febriani, dan Cindy Nuraini. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, menurut pendapatmu dari mana ilmuwan mendapatkan vaksin berbasis mRNA? Mengapa harus mRNA? Karena vaksin mRNA tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Dengan demikian, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. 2. Tuliskan bagaimana cara kerja vaksin berbasis mRNA bekerja dalam tubuh. Di dalam tubuh, mRNA memasuki sel manusia dan memerintahkan mereka untuk menghasilkan protein lonjakan yang ditemukan di permukaan SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Tubuh mengalami protein lonjakan sebagai penyerang dan menghasilkan antibodi untuk melawannya. Jika antibodi menghadapi virus yang sebenarnya, mereka siap mengenali dan menghancurkan sebelum menyebabkan penyakit. 3. Di mana dan bagaimanakah proses mRNA membentuk protein? Jelaskan. Di sitoplasma, proses translasi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, 2. Elongasi, 3. Transminasi. 1. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. 4. Berdasarkan studi literatur bandingkan proses transkripsi dan translasi. A. Komponen. Transkripsi terdiri dari DNA, enzim inti RNA, polimerase, dan subunit. Sedangkan translasi, komponennya mRNA, subunit ribosom kecil dan besar, faktor inisiasi, faktor perpanjangan, dan tRNA. Jawaban untuk DNA yaitu antisense ATC, sense TAC. Untuk RNA, mRNA yaitu AUC, untuk tRNA, UAG, asam aminonya isoleucin. DNA, antisensenya TAT, sensenya ATA, RNA, untuk mRNA-nya UAU, tRNA-nya AUA, dan asam aminonya tirosin. Dan untuk kesimpulan hasil diskusi kami, yang didapat yaitu 1. Proses translasi terdiri dari 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan juga kita dapat simpulkan di sini terdapat perbandingan transkripsi dan translasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih presentasinya untuk kelompok 1. Bravo. Job. Baik, silakan untuk pertanyaan dari kelompok DNA. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novitri Wayuni. Jelaskan bagaimana proses sintesis protein tahap kedua, proses translasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nuraini, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjawab pertanyaan dari Novi.
mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan pergi menuju ribosom. Di ribosom inilah terdapat tahap kedua sintesis protein bernama translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Untuk jawabannya dari Cindy Nur Aini. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Firly Dwi Agustin. Karena vaksin mRNA atau messenger RNA merupakan vaksin dengan teknologi atau varian baru. Vaksin mRNA tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Dengan demikian, vaksin ini dapat memicu reaksi kekebalan tubuh layaknya virus dan kuman yang dilemahkan pada vaksin biasa. Vaksin mRNA untuk COVID-19 mengandung mRNA sintesis. Di dalam tubuh, mRNA memasuki sel manusia dan memerintahkan mereka untuk menghasilkan protein lonjakan yang ditemukan di permukaan SARS-CoV-2. Ia virus penyebab COVID-19. Tubuh mengenali protein lonjakan sebagai penyerang dan menghasilkan antibodi untuk melawannya. Proses translasi terdiri dari 3 tahap. 1. Inisiasi. 2. Elongasi. 3. Terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Dari literasi di atas, perbandingannya sebagai berikut. Transkripsi dalam genetika adalah pembuatan mRNA dengan menyalin sebagian berkas DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Antisense ATC, sense TAC, mRNA, mRNA AUC, tRNA, UAG. Asam amino yang terbentuk isoleucin. DNA, antisense TAT, sense ATA, RNA, mRNA UAU, tRNA AUA. Asam amino tyrosin. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. 1. Proses translasi terdiri dari 3 tahap. 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi. 2. Perbandingan transkripsi dan translasi. Bisa dilihat pada tabel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok DNA. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan saya, efek samping yang dapat ditimbulkan dari vaksin mRNA. Perkenalkan, nama saya Siti Sadia, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Reni Febriani. Efek samping setelah menggunakan vaksin Pfizer mRNA diantaranya nyeri pada tempat bekas suntikan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam ringan, mual, dan juga nyeri sendi. Sekian. Ada salah satu di antara kalian yang membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi tentu ada 3 tahapan proses. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dan tentunya dengan dikembangnya vaksin mRNA tentunya sangat membantu bagi kehidupan manusia. Translasi itu ada 3 proses, satu inisiasi, kedua elongasi, ketiga adalah terminasi. Ini start codon, ini mRNA yang merah, kemudian ini inisiator tRNA, dan ini adalah small ribosome. Nempel, ini namanya inisiasi. Kalau elongasi berjalan, jadi pembentukan ini berat, ada berjalannya. Nanti di video akan kelihatan. Kemudian ini terminasi, terminasi itu adalah stop. Sama seperti pada transkripsi, kalau dia sudah menemukan kode untuk stop, ini kode untuk stop translasi adalah UAA, UAG, dan UGA. Ini dihafal.
Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Selanjutnya adalah kuis. Bapak sudah kirimkan linknya di grup WA. Silakan untuk mengakses. Oke, baik, kita akan mulai untuk kuisnya. Persiapkan, siap-siap di depan HP masing-masing. Kita akan mulai.
pada kali ini adalah Deviana Ikapuri, kemudian Novitri Wahyuni, dan Siti Sadia. Deviana Ikapuri dapat hadiah. Yeay. Dalam bentuk gambar. Tapi hadiahnya dalam bentuk gambar. Salah satu tugas kita untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan adalah menjadi yang terbaik di bidang kita. Kalau kita adalah seorang pelajar, maka jadilah seorang pelajar yang benar-benar belajar, benar-benar menjadi pelajar yang terbaik. Pertama, untuk menjadi pelajar yang terbaik adalah belajar dengan sungguh-sungguh mata pelajaran apapun. Siapapun gurunya, harapannya kalian bisa belajar dengan baik. Yang kedua, disiplin. Disiplin itu banyak. Disiplin waktu, disiplin seragam, disiplin semuanya. Harapannya kalian bisa berdisiplin. Dan yang ketiga, selalu berdoa. Selalu menyandarkan kita itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian sudah punya azam yang kuat, keinginan yang kuat. Setelah itu kalian bertawakallah kepada Allah. Tawakal ini bukan santai, tapi memperjuangkan apa yang kita inginkan. Cita-cita kalian yang luar biasa itu akan menjadi kenyataan kalau diperjuangkan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kepada Rama Putra untuk memimpin doa, Bapak persilakan. Baiklah, doa mulai. Doa selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak Giri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.